Selamat siang semuanya. Oke, senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian ya. Sudah lama sekali saya nggak bikin konten tentang review emiten ya. Oke ya, dan hari ini tanggal tanggal 24 Februari 2025 saya lanjutkan review konten saya, review emiten saya pada salah satu emiten dengan kode POWR atau Cikarang Listrindo ya. Jadi Cikarang Listrindo adalah perusahaan kegiatan pembangkitan, transmisi dan pendistribusian energi listrik kepada konsumen akhir. Ya, jadi saham ini udah saya pegang ya cukup lama dan selama ini memang kinerjanya baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan review kembali bagaimana kinerjanya dan apakah kita akan atau saya akan berminat untuk membelinya atau mungkin tunggu dulu ya, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan reviewnya ya, saya ingin menceritakan dulu tentang posisi IHSG pada hari ini. Ya, jadi posisi IHSG pada hari ini tanggal 24 ya. 24 ini cenderung turun ya. Jadi cenderung turun. Dan angka yang saya dapatkan ini pada tanggal atau pada hari Jumat ya, jadi pada minggu sebelumnya ya. Oke ya, langsung aja kita mulai. Nah, untuk POWR ini saya awali dengan informasi shareholder composition atau pemegang sahamnya siapa saja, ya kan, di situ. Nah, yang saya soroti adalah porsi masyarakat di sini. Ya, jadi porsi masyarakatnya atau publik di sini adalah hanya sekitar 13,35%. Nah, menurut saya ini porsi yang oke ya, porsi yang oke, jadi tidak terlalu banyak. Ya, jadi saya berpikir kalau porsi masyarakatnya, publiknya terlalu besar, ya seandainya perusahaan ini ada apa-apanya maka akan itu kan modal itu kan dari masyarakat ya. Jadi sedangkan di sini hanya 13,35%, sehingga jika terjadi sesuatu maka tentunya manajemen atau top manajemen harusnya bertanggung jawab ya, atau yang menerima resiko yang paling besar ya. Oke ya, jadi saya secara pribadi oke dengan angka porsi yang 13,35% di sini ya gitu. Nah, sedangkan dari nama-nama pemegang saham atau pemegang saham pengendali ya, di sini sejauh ini oke-oke saja ya. Tapi jika ada informasi mengenai mereka bisa tolong di-share di kolom komen ya, seperti itu. Nah, kemudian hal kedua yang kita soroti di sini adalah EPS. Jadi EPS dari perusahaan ya, EPS dari perusahaan ini tahun 2021 80, tahun 2022 70, tahun 2023 74, dan tahun 2024 ini posisinya adalah 91 ya. Jadi kita lihat dari tahun 2023 sampai tahun 2024 ini ada kenaikan. Di tengah situasi yang seperti saat ini, kita patut apresiasi ya pada perusahaan-perusahaan yang masih meningkat EPS-nya ya, seperti itu. Kemudian dari market cap-nya cukup besar, di atas 1 triliun ya, jadi 10,7 triliun ya. Kemudian ada satu angka yang merah di sini ya, net cash flow-nya minus 1,44 triliun. Saya jujur terus terang kurang begitu paham dengan hal ini. Kemudian hal yang saya lihat juga adalah PER-nya. Ya, jadi PER-nya cukup rendah, di bawah 10 yaitu 7,3 kali. Dan PBV-nya adalah 0,96 atau di bawah 1. Ya, menurut saya angka ini adalah angka yang oke ya. Jadi PER-nya kecil, kemudian PBV-nya juga kecil, ya gitu. Tetapi hutangnya ini meningkat ya dibanding sebelumnya yang saya pernah pantau ya. Jadi sekarang DER-nya adalah 85% ya. Jadi debt to equity ratio-nya adalah 85%, di mana sebelumnya itu lebih rendah dari ini ya. Jadi itu saja ya. Kemudian dari pembagian dividen. Nah, perusahaan ini tidak pernah absen ya dalam pembagian dividen. Ini kita lihat dari tahun 2019
sampai tahun 2024 tetap bagi dividen. Bahkan ini tahun 2024-nya dibagi dividen pada 2 tanggal, ya. Nah, menurut saya sih jarang ya perusahaan-perusahaan, atau tidak semua perusahaan yang rutin bagi dividen juga akan membagikan dividennya pada tahun 2024. Karena tahun 2024 tentu saja pada saat itu kita ingat menjadi tahun yang agak sulit ya. Tapi perusahaan ini saya lihat tetap bagi dividen. Ya, entah yang tahun 2025 ini bagaimana ya. Kemudian untuk posisi harga saat ini ya, pada kemarin hari Jumat kemarin ya. Jumat kemarin itu tanggal 21 ya, jadi tanggal 21, sekarang tanggal 24 ya. Nah, tapi bedanya nggak terlalu jauh ya. Yang hari ini tanggal 24 ini posisinya adalah 655. Yang tanggal hari Jumat tanggal 21 itu posisinya 665. Jadi ya diskon dikit lah seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari posisi hari ini itu 665 ya, itu pada posisi yang rendah ya. Menurut saya pada posisi yang rendah. Kemudian kita lihat ke income statement atau net profit marginnya. Net profit marginnya naik ya, revenue cenderung turun ya, tapi net profit margin ini di grafiknya cenderung naik. Dan kita lihat balance sheet-nya, balance sheet ini equity-nya cenderung naik meskipun sedikit ya. Nah, di tengah situasi yang kurang baik-baik saja, situasi perekonomian yang nasional dan global yang kurang baik-baik saja, perusahaan ini masih mampu bertahan ya gitu. Kemudian liabilities-nya cenderung turun meskipun ya kecil banget ya. Kalau kita lihat di sini ya, liabilities-nya cenderung turun kecil banget, tapi equity-nya cenderung naik juga kecil banget. Jadi ini menunjukkan posisi perusahaan yang bertahan pada saat ini. Dan saya rasa tidak hanya POBR aja ya posisi bertahan ya, seluruh perusahaan di nasional, secara nasional dan global juga pada posisi bertahan. Jadi perkiraan saya hanya perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan dan yang sehat, di atas sehat ya, yang mungkin bisa bertahan dan keluar dari kondisi resesi 2025 dan 2026 ya, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir adalah apakah harga segini layak kita beli untuk hari ini ya. Nah, ini disclaimer on ya, jadi saya nggak ngajak jual atau beli, saya hanya sharing pendapat saya pribadi. Kalau kita lihat, nah ini kalau kita punya uang dingin, saya rasa harga segini termasuk murah ya. Jadi dengan PER-nya rendah dan PBV-nya rendah, dan juga IPS-nya juga masih naik ya, dan juga model bisnis kelistrikan ini masih akan terus dibutuhkan ya, karena sampai kapanpun saya rasa kita sekarang bergerak menuju sumber daya listrik yang makin besar ya. Dan di sini sekarang ini dia menyuplai listrik untuk industri ya, yang sejauh yang saya tahu ya, jadi koreksi kalau di komen kalau ada yang salah. Jadi menurut saya secara pribadi, kalau kita punya uang dingin ya, perusahaan dan harga segini ini termasuk rendah. Tapi ya nggak tahu kalau kedepannya bisa lebih rendah lagi karena investor keluar dan menarik dananya ya, seperti itu ya. Oke, cuman yang menurut saya yang saya waspadai adalah DER-nya yang cenderung meningkat ya. Jadi dibandingkan yang sebelumnya, tahun sebelumnya kalau nggak salah ya, ini awal tahun sebelumnya itu DER-nya nggak setinggi ini, tapi DER-nya sekarang setinggi ini. Ya, oke, saya rasa itu aja ulasan review apakah harga segini akan saya beli atau tidak. Nah, sampai saat ini saya masih keep ya saham ini. Beberapa lot saya punya dan sejauh ini juga oke ya, dividennya oke. Ya, kalau kita lihat dividennya lumayan ya guys ya, bisa dengan posisi yang sekarang bisa 10% lebih ya. Dan pengalaman dia baginya 2 kali dalam setahun. Jadi lumayan ya bagi yang punya uang dingin lebih. Tapi saran saya sih kalau beli untuk masa resesi saat ini adalah, atau masa inflasi sekarang adalah cicil aja ya. Jadi jangan all in ya. Jadi beli cicil aja sambil pantau. Karena prediksi saya harga-harga diskon ini masih akan cukup lama ya. Jadi harga saham yang terdiskon ini masih akan cukup lama. Jadi beli cicil aja seperti itu. Oke, sekali lagi disclaimer on, bukan ajakan jual atau beli.
Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa kalau kita berani beli atau berani jual ya. Tapi analisis saya adalah seperti begitu. Jadi posisi saat ini untuk perusahaan ini dan kedepannya menurut saya harganya masih relatif murah ya, asal kita punya uang dingin dan tidak all in atau beli cicil aja seperti gitu. Oke, terima kasih dan selamat siang, salam sehat selalu untuk semuanya.